Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua dan yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua. Sahabat Adzikro yang berbahagia, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tahzan, innallaha ma'ana. Artinya, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Saat yang tepat dalam menggunakan kalimat la tahzan innallaha ma'ana adalah saat kondisi-kondisi sulit atau pada saat sedang memerlukan motivasi. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Merupakan kalimat motivasi yang ampuh. Sesedih apapun seorang muslim, ketika ia percaya bahwa ada Allah Tuhan semesta alam, seharusnya memiliki motivasi untuk bertahan hidup atau menyelesaikan dan menerima masalah yang ada. Sahabat Adzikro yang berbahagia, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi di Gua Sur bersama sahabat setianya Abu Bakar As-Siddiq, terdengar dari dalam gua suara seorang gembala yang sedang bercakap-cakap dengan sekelompok pemuda Quraisy dengan yang sedang memburu Muhammad. Wajah Abu Bakar pucat dan tegang. Langkah kaki para pemuda Quraisy terdengar begitu jelas dari dalam gua. Tak terasa tubuh Abu Bakar bergetar hebat. Betapa tidak, dari celah gua ia mampu melihat para pemburu dari kaum Quraisy itu. Abu Bakar setengah berbisik berkata kepada Rasulullah, "Wahai ya Rasulullah, bila mana salah satu dari mereka melihat ke bawah kedua kakinya, maka kita akan ketahuan." Rasulullah memandang Abu Bakar penuh makna. Ditepuknya punggung sahabat dekatnya dengan pelan sambil berujar, "Janganlah engkau kira kita hanya berdua. Sesungguhnya kita bertiga." Dan yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir, Allah bersama kita. Peristiwa ini diabadikan dalam Quran surat At-Taubah ayat 40. Saat itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada temannya, "Janganlah berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. La tahzan, innallaha ma'ana." Ketika perasaan bersama Allah membuat tenang, maka tidak ada masalah yang besar. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Sahabat Adzikro yang berbahagia, setiap manusia pasti mempunyai masalah. Seringkali kita dihadapkan dengan ujian hidup. Ada yang begitu berat untuk dihadapi, ada pula yang begitu ringan untuk diselesaikan. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, setiap manusia pasti mendapat ujian. Semua orang menghadapi masalah masing-masing. Ada yang diuji dengan sakitnya, diuji dengan kesempitan hidup,
cobaan hidup yang beruntun, kehilangan pekerjaan, rezeki seret, didolimi orang, terlilit hutang, bahkan tidak jarang pula diuji dengan harta dan jabatannya. Yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah cara menghadapinya. Seberapa cerdas menyikapinya, seberapa siap menghadapinya, dan seberapa bijak menyelesaikannya. Tapi tenanglah, tegarlah, tentramkanlah hati karena Allah bersama kita. Karena di balik semua ujian yang ada, Allah berjanji tidak akan pernah memberikan ujian kepada kita dengan melampaui batas kemampuan dari umatnya. Yang diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dalam ayat lain Allah juga berjanji bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Sahabat Adikro yang berbahagia, maka masa pandemik COVID-19 sekarang ini kita mesti bersabar. Ujian yang Allah berikan kepada kita tentu itu semua ada hikmahnya. Apalagi di bulan suci Ramadan ini yang membawa berkah, rahmat, dan magfirah. Maka kita selaku kaum muslimin yang beriman jangan larut dalam kesedihan dan beban tekanan hidup. Tapi jadilah di bulan Ramadan ini kesempatan buat kita semua kaum muslimin memohon kepada Yang Maha Kuasa agar segera diselesaikan dari segala bentuk cobaan ini. Allah Ta'ala memang sudah berjanji akan memberikan kepada manusia beragam rasa di dalam jiwa, mulai dari ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, hingga buah-buahan. Namun Allah mengungkapkan betapa gembira akan didapatkan orang-orang yang sabar saat mendapatkan musibah. Mereka pun mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka adalah orang yang mendapatkan keberkahan sempurna dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mendapatkan petunjuk. Mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun bukanlah sebatas ucapan bela sungkawa. Dengan mengucapkan kalimat tersebut, mereka menghibur diri saat mendapatkan musibah. Mereka yakin bahwa sesungguhnya segala termasuk diri, keluarga, dan semua harta adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memberlakukan terhadap hamba-hambanya menurut apa yang Dia kehendaki. Allah Ta'ala telah menganugerahkan manusia secara untuk melakukan rekreasi jiwa lewat perintah sholat. 5 kali sehari, sholat menjadikan ajang bagi orang-orang mukmin untuk berhenti sejenak dari tumpukan pekerjaan di kantor, riuhnya jual beli di pasar, himpitan masalah di rumah tangga, hingga kebutuhan hidup yang bergunung. Salat menjadikan ajang renungan seorang hamba dengan Sang Kholik untuk menyadari betapa kecil masalah-masalah yang dihadapinya. Sedangkan Allah adalah Zat yang Maha Besar. Sahabat Adikro yang berbahagia,
Salat yang diawali dengan membasuhi segenap anggota tubuh dengan air bersih menjadi kias penjernih debu di wajah, lengan, rambut, hidung, telinga, hingga di kaki. Tak sekedar zahir dinginnya air wudhu pun diharapkan mampu membasuhi kepenatan batin. Sahabat adikro yang berbahagia, Imam Syafi'i berkata, orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kemararatannya sehingga orang lain menyangka bahwa dia berkecukupan karena dia tidak pernah meminta-minta kepada orang lain. Orang yang hebat adalah orang yang menyembunyikan kesusahan sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang. Sahabat adikro yang berbahagia, rupanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Robbana atina fidunya hasanah wabil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wa astagfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.